juga anak bungsu, beda jauh seperti karakternya Raja, tapi berusaha menempatkan posisi pengalaman pribadi seandainya adalah bentuk keluarga lain gitu, dengan permasalahan yang sebenarnya sudah umum kita kenal sehari-hari gitu, seperti masalah siapa yang ngurus orang tua kita gitu, bagaimana kita harus bertahan di saat pandemi yang menguji kita semua dengan masalah ekonomi, bahwa manusia-manusia itu cuman sementara kita harus mengabdi ke keluarga, tapi satu sisi kita diukur sebagai peran kita dalam masyarakat, dalam nilai ekonominya aja gitu. Padahal kita semua sebagai manusia lebih dari itu, dan saya rasa pandemi ini memberikan kita ruang untuk menjadi ruang reflektif kita bersama, bahwa kita adalah manusia-manusia merdeka, punya cinta, dan selalu punya harapan dan kesempatan untuk mencintai lebih baik lagi gitu. Dan kind of personal juga karena bapak saya juga Alzheimer, pikun gitu, dan menarik sih betapa sempitnya waktu dan betapa memori itu yang kita pikir kita akan punya selamanya ternyata tuh bisa dilupakan gitu. Ya ini adalah sebenarnya komplikasi antara bagaimana sulitnya mendewasa tapi betapa sulitnya juga menua gitu. Tepuk tangan dong untuk Mbak Gina Esnur. Tapi satu pertanyaan juga yang sangat relate mungkin untuk usia-usia kita, dia lagi pada nonton gitu ya, generasi-generasi milenial juga ada di antara, alias kalau kata yang sekarang ramai itu sandwich generation. Nah, ini relate banget gitu. Nah, ini sebuah jawaban film ini gitu ya. Kita sandwich generation itu harus seperti apa dan bersikap gimana? Betul. Karena selama ini kita melihat kondisi sandwich generation ini adalah kondisi yang semua orang tuh melihatnya dengan kemarahan gitu. Kenapa sih saya harus menanggung orang tua saya? Kenapa saya menjadi keluarga kelas menengah gitu? Kenapa sih yang enak-enak tuh yang yang kalau nggak cakep kaya atau korupsi aja gitu. Nah, tapi sebenarnya mungkin selalu ada bentuk lain yang bisa kita lihat kalau kita tidak melihatnya dari kemarahan gitu, bahwa ketika kita bisa melihatnya jadi kesempatan untuk jadi lebih baik, ya mungkin kita bisa mengubah sistem juga gitu. Actually sebenarnya berusaha untuk melihat berbagai sisi kemungkinan sih, dan emang banyak yang dibicarakan, tapi ya I think keluarga itu tuh tidak pernah berdiri di ruang hampa. Kalimat keluarga tuh seperti kata tunggal, tapi sebenarnya dia tuh adalah kalimat majemuk gitu. Ketika kita menjadi sebuah keluarga, sebenarnya tiap orang yang menjadi anggota keluarga itu punya beban masalahnya masing-masing, dan film ini berusaha menangkap komplikasi itu. Wow, tepuk tangan sekali lagi dong, saya masih merinding karena keluarga ini sangat-sangat berarti buat kita semua, pasti ini relate banget. Terima kasih Mbak Gina, nanti kita akan ngobrol lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman media. Sekarang kita ke para pemain terlebih dahulu, ada Om Slamet Raharjo. Tepuk tangan dong untuk Om Slamet Raharjo, yang luar biasa. Boleh ceritakan ke kita proses berada di produksi yang sangat luar biasa ini pada saat mungkin Mbak Gina Esnur dan tim melakukan penawaran ke Om Slamet Raharjo untuk ada di proyek ini, gimana Om Slamet Raharjo, silakan. Terima kasih banyak. Kita sudah dengar Pak Parwes bicara, kita sudah dengar Mas Aristo bicara, Gina bicara. Keuntungan mereka, tugas mereka bicara. Tugas saya dan teman-teman pemain ternyata harus menghidupkannya. Ini beban berat, tetapi saya menerima ini dengan sebuah kesadaran ya. Dalam situasi yang tidak menentu ini, dengan ancaman-ancaman pandemi dan segala macam problem yang kita hadapi, bangsa ini perlu hawa pendingin, perlu air cooler, dan air cooler itu cinta namanya. Dan untungnya saya dibandingkan Angga baru katanya ada pertama, kedua, ketiga. Kalau saya sudah sampai ketiga. Ya, jadi dengan demikian film ini akan memberikan inspirasi pada kita semua. Karena setiap kali kita ingin melangkah, kita bertanya pada diri kita sendiri, mulai dari mana ya? Itu ya? Ya. Nah, kalau ditanya mulai dari mana, kenali dong dirimu.
kamu Angga, kamu Dewa, atau kamu si nenek-nenek tua itu. Nah, ternyata ketika kita tahu siapa kita, di mana kita, bagaimana kita, tiba-tiba gak usah jauh-jauh lah, ada di keluarga. Ya, ada di keluarga. Waktu zaman sebelum pandemi saya pikir rumah saya itu kemah kok. Pulang jam 11, berangkat jam 7. Ya kemah buat tempat tidur doang. Tetapi ketika pandemi, saya baru sadar work from home membuat saya sadar bahwa rumah bukan kemah. Rumah adalah sawah yang tanahnya subur, karena di dalamnya ada orang yang saya cintai, yaitu istri saya, orang yang saya hormati, yaitu ayah saya atau ibu saya, dan yang paling penting adalah bagaimana anak saya ke depannya. Jadi saya bisa merasa betul bahwa ini Cina ini bikin film kapan diputernya sih, lama banget ya. Udah gak sabar sendiri ya. Tapi saya bingung nih. Lagi-lagi potret, lagi-lagi pengacar, lagi-lagi nih. Puternya kapan? Akhirnya hari ini. Ya, ternyata Tuhan bersama Kina. Yes. Dibukakan pintu bahwa knock knock knock. Anybody home? Kan begitu. Ya. Nah, buka pintu baru ya. Ya. Knock knock knock. Anybody home? Dan hari ini saya menghadapi ternyata banyak orang di rumah. Yes, itu dia. Banyak orang. Dan saya cuma memberikan semacam apa yang saya bisa, karena saya aktor ya, memberi arti lah pada si dewa, si kakek gila itu. Hanya itu saja. Siap. Dan dalam main yang paling menggetarkan saya tidak tahu, ini orang tua nggak tahu diri, cari pacar cantik lagi. Wah, itu ujian berat. Ujian berat. Harus dansa, Iya. harus pelukan. Iya. Saya cuma berdoa, Tuhan, kuatkan iman. Dan saya dengar dari Ira sendiri, oh yes, you are gentleman, Mas. Yes. Dan kamu memang telah membuktikan bahwa kamu laki-laki yang gentle. Yes, harga Oke. Terima kasih. Kalau gitu kita ke Mbak Ira. Mbak Ira menjadi peran yang sangat kompleks di sini sebagai ibu, iya, sebagai juga istri juga, dan juga menghadapi keluarga dan juga masalah sendiri yang kompleks. Gimana mendalami karakter yang diberikan dan dipercayakan oleh Mbak Gina ke Mbak Ira? Silakan. Selamat sore, terima kasih atas kedatangannya semua teman-teman. Ini memang sesuatu yang sangat luar biasa. Saya perlu katakan di depan bahwa dengan boleh bekerja dan berkarya bersama teman-teman untuk produksi ini adalah salah satu hal yang membuat saya bisa tetap waras melewati pandemi. Betul-betul sangat membantu. Karena ya seperti itu tadi, banyak sekali tantangan yang kita hadapi selama pandemi, dan ini menjadi titik terang, menjadi cahaya, menjadi kehangatan buat kita yang bekerja, dan mudah-mudahan itu juga bisa nanti ditransfer ke penontonnya, bahwa yang ingin kita sampaikan itu adalah kehangatan. Keluarga itu di masa pandemi memang semakin terasa betapa keluarga menjadi support system kita, karena kita banyak sekali menghabiskan waktu di rumah, selalu senantiasa bersama keluarga. Hal-hal yang mungkin dulu-dulu kita anggap sepele, tidak kita perhatikan, akhirnya satu-satu itu menjadi perhatian kita. Dan seperti Linda, kita berusaha untuk belajar berdansa dengan kehidupan. Kadang-kadang mungkin kayak waltz yang mengalir, atau kadang-kadang R&B yang energik. Nah, kalau tahun 2019, 2020 atau 2020-2021 ya, mungkin agak lebih tango gitu, menghentak, mengagetkan. Banyak sekali kaget-kaget di dalam tahun itu, tapi insya Allah bisa kita lewati sama-sama dan kita berdansa menuju kehidupan yang lebih baik. Siap, terima kasih Mbak Ibu.
Angga Yunanda, peran yang sangat luar biasa lagi untuk seorang Angga Yunanda bekerja sama kembali dengan Mbak Gina Esnur di sini. Gimana nggak tantangan untuk karakter yang lo perankan lebih susah mana nggak kali ini? Dansanya atau bertahap dengan hitungan 1, 2?